melepaskan belenggu roh Izebel. Nah saudara, Izebel itu adalah istri daripada seorang raja di Israel yang namanya Ahab. Dia bukan datang daripada orang Israel. Dia datang dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Sidon. Nama bapaknya adalah Edbaal. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, dan kerajaan Sidon ini adalah kerajaan yang menyembah Baal. Izebel membuat seluruh Israel menyembah Baal. Izebel tidak mungkin menjadi ratu di negaranya, di kerajaannya. Dan dia sudah membeter kerajaan yang lain, yaitu Israel. Dia sudah membeter kerajaan di mana umat pilihan Tuhan ada di sana. Dan kemudian bodohnya Raja Ahab ini, dia memilih Izebel, sehingga dengan sendirinya Izebel itu naik ke permukaan dan menjadi ratu. Dan yang paling hebat, Izebel bisa menyetir Ahab dan melakukan banyak kejahatan sehingga Ahab pun menyembah Baal. Bukan hanya itu, dia mendirikan kuil-kuil Baal di banyak tempat. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 berkata, seakan-akan belum cukup ia hidup, Raja Ahab hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Edbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah padanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, setan iblis juga demikian. Kalau saudara lihat, setan ingin sekali berkuasa di kerajaannya, yaitu dulu di kerajaan sorga. Tetapi Tuhan melemparkan dia, tidak mungkin dia berkuasa di kerajaan sorga. Dia dilemparkan saudara ke dunia ini, menunggu waktunya nanti dia akan dihukum di neraka yang kekal. Dunia ini bukan kerajaan setan. Dunia ini diberikan Tuhan kepada manusia. Kejadian pasal 1 mengatakannya, berkuasalah atas bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Tetapi sudah lama dibeternya manusia ini. Dan kemudian saudara, dengan kebodohan Adam dan Hawa, berkuasalah dia. Sehingga sampai hari ini dia berkuasa atas dunia ini. Itu sebabnya ketika Yesus dicobai, dengan bangga dia tunjukkan semua kemewahan dunia dan dia berkata, semua ini milikku. Dan Tuhan Yesus tidak membantah. Memang manusia memberikannya kepada setan. Dan banyak manusia ikut menyembah setan. Tetapi saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa sesungguhnya setan harus dikalahkan di dalam nama Yesus. Izebel harus dikalahkan di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, sekarang apa hubungannya dengan ini semuanya Pak Pendeta? Ini yang mau saya sampaikan karena hari ini pun kita adalah leaders meeting. Amin saudaraku. Pertemuan para pelayan. Pada waktu Izebel berusaha untuk mempengaruhi seluruh Israel. Pada waktu Izebel memegang Ahab, raja orang Israel. Saudara lihat, setan berusaha memegang orang-orang penting di satu tempat. Orang-orang penting di gereja. Itu sebabnya saudara, saya betul-betul minta salut darah Yesus. Pikiran, perkataan, semuanya roh, jiwa, tubuh, hati, salut oleh darah Yesus. Haleluya. Dan saudara juga adalah pemimpin-pemimpin. Tolong kita semuanya bersalut oleh darah Yesus. Haleluya. Pada zaman Izebel, nabi-nabi Tuhan dibunuhi. Tetapi muncullah satu orang pegawai raja namanya Obadja. Dan Obadja ini saudara menyembunyikan 7.000 nabi Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia memberi makan nabi Tuhan ini. Dan mungkinkah, saya memang belum jelas, tetapi ada beberapa hamba-hamba Tuhan, profesor-profesor teologi, guru-guru saya mengatakan, ada kemungkinan bahwa dalam 2 raja-raja dikatakan seorang janda yang berteriak kepada Elisa, yang dikatakan suamiku hamba Tuhan itu sudah mati dan sekarang dia meninggalkan banyak hutang. Ada kemungkinan bahwa itu adalah istri daripada Obadja ini. Karena dia tidak punya cukup uang untuk membiayai 7.000 hamba Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, sangat besar jumlahnya tiap bulan. Itu sebabnya mungkin dia berhutang dan itu sebabnya juga Elisa membantu dia. Nah, saya punya satu pemikiran bahwa ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, mungkin awalnya saudara kita itu ada jebakan atau ada tekanan, tapi pada akhirnya Tuhan pasti selalu menolong. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang membantu pekerjaannya.
Pasti ada mukjizat di mana minyak itu mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus, sampai bejana terakhir diisi. Bagian kita adalah menyediakan bejana-bejana bagi Tuhan. Haleluya. Bejana hati saudara, bejana-bejana kesetiaan, bejana karakter saudara, bejana iman saudara. Sediakan. Selama bejana itu masih ada, percayalah berkat itu akan mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Saya doakan itu jadi dan jadi dan jadi bagi kita semuanya. Boleh lebih semangat lagi, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, begitulah jahatnya Izebel. Dia berusaha membunuhi semua hamba-hamba Tuhan. Tapi ada satu hamba Tuhan yang berdiri menentang dia dengan berani, namanya Elia. Elia belum pernah berhadapan dengan Izebel secara langsung. Dan memang gak ada urusan dengan Izebel. Dia berhadapan dengan Ahab. Amin saudaraku. Dia bertentangan dengan Ahab, Raja Israel. Nah saudara, Raja Israel memanggil dia musuhku. Kalau saudara baca dalam buku 1 Raja-Raja, dia memanggil Elisa, wahai Elisa, musuhku. Wah, hebat juga ada pendeta bisa bermusuhan dengan pemerintah dan masih bisa hidup. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, memang saya tidak menjadikan Elia ini satu contoh, karena sebaliknya muridnya Elisa adalah teman daripada raja dan teman daripada pemimpin-pemimpin di kerajaan. Saya rasa lebih bagus kita mengambil aliran yang kedua itu. Yang setuju katakan haleluya. Tapi ketika pemerintahan itu korup, ketika pemerintahan itu jahat di mata Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan harus berdiri untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka Elia berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa Elia ini saudara, dia berkata, karena engkau berbuat dosa, engkau bawa bangsa ini menyembah berhala, maka hujan tidak akan turun kalau tidak kukatakan. Nah ini luar biasa saudara. Dia bisa menghentikan hujan dan kemudian dia berdoa, hujan turun. Jadi Elia ini saudara luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan lebih suka karakter Elisa. Kenapa? Karena mereka percaya Elisa mempunyai pengurapan 2 kali ganda daripada Elia. Betul. Nah banyak orang lebih suka kepada Elisa. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, Elia itu adalah seorang nabi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamainya. Tetapi saudara kasih dalam nama Yesus, ada satu perkara yang lebih luar biasa lagi. Bahwa Elia adalah nabi yang paling banyak menurunkan api dari langit. Bahkan Yesus pun tidak menurunkan api dari langit seperti itu. Dia adalah nabi yang paling banyak. Mungkin saudara berpikir dia menurunkan api dari langit hanya satu kali pada waktu minta tanda dari Tuhan. Siapa nabi yang benar? Siapa Allah yang benar? Biarlah dia menjawab dengan api. Saudara tidak demikian. Nanti saudara baca dalam buku 2 Raja-Raja pasal 1. Ada 2 api lagi yang diturunkannya dari langit. Dia manggil api, manggil hujan, manggil air. Kayak manggil anaknya. Yang mengerti katakan haleluya. Dia kayak manggil mudah kali. Api turun, turun api. Hujan turun. Api berhenti. Hujan berhenti. Ini orang luar biasa kuasanya. Itu nabi luar biasa saudara. Dan kemudian saudara, dia seperti saya katakan tadi, menurunkan api, menurunkan hujan, menghentikan hujan, begitu berkuasa. Dia berkata, kalau bukan karena aku katakan, tidak ada hujan. Hebat loh. Nah, tetapi setelah dia menyembelih Nabi Baal, datang Izebel, marah dia. Dan dia berkata dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dikatakan, maka Izebel menyuruh seorang suruhan kepada Elia dan berkata, beginilah kiranya para Allah. Lihat Izebel ini, dia punya banyak Allah. Kita hanya punya satu tapi dahsyat. Kita hanya punya satu tapi Allah di atas Allah lain. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Haleluya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu Elia sama seperti nyawa salah seorang daripada nabi-nabiku itu. Wah, diancam dia. Diancam oleh seorang ratu, seorang Izebel. Dan sekali ini, hebat kata-kata Izebel ini. Hebat ancamannya. Dengar baik-baik. Apa yang jadi? Elia jadi takut dan gentar.
1 Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah Elia. Ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan apa jadi? Dia tidak peduli lagi pelayanannya. Dia tinggalkan muridnya. Kalau persoalan ada, badai ada, ancaman ada, kebutuhan kurangan ada, tapi kita tidak ada saling meninggalkan. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, tapi Elia gak peduli lagi pelayanan. Makan kau lah. Makan kau itu namanya leaders meeting, TKP apa segala macam. Makan kau. Aku mau mati aku ini. Aku selamatkan dulu nyawaku katanya. Lalu apa yang terjadi? Ditinggalkannya muridnya. Maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ditinggalkannya. Gak mau lagi dia memuridkan. Dia tidak peduli lagi muridnya. Dia tidak peduli lagi dengan sekolah nabi yang dibukanya. Gak peduli. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Inilah juga Elia ini. Dia tidak berkonsultasi lagi dengan Tuhan. Padahal selama ini selalu dia tanya Tuhan. Selalu dia dengar Tuhan. Selalu dia begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan seolah-olah Tuhan yang mendukung dia. Sampai ketika Nabi Baal membuat persembahannya, diolok-oloknya Nabi Baal, panggil lebih kuat lagi. Begitulah dia dekatnya dengan Tuhan. Tapi sekali ini, kok bisa dia itu gak ngomong sama Tuhan. Lihat sidang pertama ketika dia diancam. Mereka ngomong sama Tuhan. Mereka berkata, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami ya Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati Elia takut. Dan Tuhan mau meneguhkannya. Puji Tuhan. Pada akhirnya saudara, kalau saudara lihat, tangan Izebel tidak bisa menyentuh Elia. Walau kuat ancamannya, walau seluruh Israel ada di bawah kekuasaannya, tapi tangannya tidak bisa menjamah Elia. Betul apa kata firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Haleluya. Elia diancam oleh Izebel. Dan tahukah saudara, itu berpengaruh kepada hatinya. Itu dia berpengaruh kepada hidupnya dan pelayanannya. Ini yang ngeri. Dia ngomong, api turun, satu negara bertobat. Saya berdoa ada kita di sini dengan panggilan begitu. Saudara ngomong, api Roh Kudus turun, dan semua yang mendengarnya melihatnya bertobat. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, tetapi setelah Izebel ngomong, beda. Lihat pelayanannya beda. Dengarkan. Nomor 1, pelayanannya bukan lagi menghidupkan dan menobatkan. Pelayanannya mematikan. Semua yang dijumpainya mati. Setelah Izebel ngomong itu, setelah dia melarikan diri, mati semua yang dijumpainya. Kalau memang aku Nabi Allah, turun api dari langit menghanguskan engkau dan seluruh pasukanmu. Bas. Jadi orang guling. Habis semuanya, 51 orang. Sudah 102 orang yang mati. Ditambah Ahab dan ditambah Izebel, 104 orang yang mati. Sayang, satu gereja udah mati. Dari mana dapatnya persepuluhannya lagi kayak gitu? Yang mengerti katakan amin. Satu gereja 104 gak tanggung-tanggung mati. Raja gak peduli. Panggil dia. Datanglah dekurion yang ketiga. Sekali ini dekurion ketiga terkejut, dia lihat bergelimpangan semuanya orang panggang. Maka dia berlutut di hadapan Elia dan berkata, wahai Nabi Allah, jika nyawaku ini dan nyawa bawahanku berharga di matamu, tolonglah, jangan hukum kami. Kami hanya jalankan perintah. Tolonglah, kami masih mau hidup. Begitu keras kepalanya Elia. Dia tidak mau ikut. Sampai malaikat datang dan berkata kepada Elia, udah ikut, turunlah kau ikut. Jadi keras hati dia. Sampainya sama Ahazia, ingat sudah 104 orang yang mati, yang mengerti katakan haleluya. Sampai di Ahazia, dia langsung ngomong, you juga mati. 105 yang mati. Sayang, Izebel itu menyerang pimpinan, menyerang hamba Tuhan. Mati banyak nabi-nabi di Israel. Mati banyak hamba Tuhan di Israel. Tahukah saudara, Izebel itu masih ada sampai saat ini.
Dia serang saudara. Sampai saudara merasa tertekan di 4 area ini. Dan 4 area ini jagalah supaya tidak pernah engkau terkena olehnya. Dalam nama Yesus. Yang siap untuk 4 area ini katakan saya ya Tuhan. Mari dengan cepat. Haleluya. Yang diberkati sampai di sini katakan haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Nomor 1. Roh Izebel adalah roh najis. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah. Nah, ini yang bahaya. Karena dia berdiri di depan dan dia mengajarkan. Dan pengajarannya itu masuk ke dalam gereja. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus, kalaupun ada sekarang ini dicabut dalam nama Yesus. Kalau tidak ada, puji nama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Banyak kalau kita berpikir saudara, berbuat zina ini adalah berhubungan dengan seksualitas. Betul, satu bagian. Bahasa aslinya dari sini saudara ialah apa? Porneo. Porneo dari sinilah diambil kata porno yang artinya kenajisan. Ya memang Izebel itu saudara membawa roh kenajisan. Ini dikatakan Alkitab dalam Wahyu 2 ayat 20. Tetapi najis itu bukan hanya sekedar seksual. Dalam buku Yehezkiel, najis itu adalah roh yang membawa orang lain menyembah ilah lain. Tadinya Israel itu miliknya Tuhan, Yahweh, Allah semesta alam. Sekarang Israel miliknya Baal. Roh Izebel adalah roh yang membuat orang berubah hatinya. Roh Izebel ada sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Roh Izebel juga ada setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia membayang-bayangi umat Tuhan. Nah saudara, tidak bisa kita selalu berkata Tuhan usirkan roh Izebel. Ya memang dia bisa diusir. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah lebih baik jika kita terpaut kepada Tuhan terus. Saudara lihat, tadinya orang Israel begitu semangat sampai ke tanah Kanaan. Tapi dia tahu betul, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti berikan. Kami tidak lagi muda, kami sudah orang merdeka, kami punya tanah, kami punya rumah. Tuhan kami luar biasa, dia membelah laut untuk kami. Haleluya, orang Mesir semuanya tenggelam. Mereka sudah bernyanyi demikian. Lihat buku 1 Samuel, saudara mereka menyanyi demikian. 1 Samuel atau 2 Samuel saya rasa. Nah saudara mereka menyanyi, Miriam menyanyi dengan apa namanya, dengan tamborinnya. Haleluya. Tapi ketika mereka melihat bangsa Kanaan, orang enak, raksasa-raksasa, berubah hati ini. Itu roh Izebel. Ketika kau lihat tagihanmu, berubah hati ini. Ketika kau dikecewakan, berubah hati ini. Ketika kau menikah, lalu kemudian kau lihat bagaimana sebenarnya suamimu, berubah hati ini. Dalam nama Yesus, itu roh Izebel. Kok bisa berubah hatinya? Itu Izebel. Berubah hati satu bangsa dari menyembah Yahweh kepada Baal. Berubah hati seseorang dari yang begitu dekat dengan Tuhan, sikit-sikit Yesus, sekarang sikit-sikit duit. Betul atau tidak? Tenang, ada duit kita mak. Kalau dulu saudara yang dicari Yesus, ada orang nawarkan kerjaan, mau bisa dapat kerja, tapi harus keluar kota, pindah. Oh dia berdiri tegak, gak ada yang bisa saya dengan GKI. Oh, sekarang ini, bang, ayo melayani bang. Ada kerja. Gimana lah? Kalau nggak aku buat nanti gagal ini, mesti aku yang turun. Jadi Pak Pendeta ngerti lah ya. Saya mau tanya, kalau saya mah alasan Anda bisa aku mengerti. Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah alasan yang sama itu laku di hadapan Tuhan? Makanya walaupun banjir, walaupun hujan, walaupun ada ancaman mogok di jalan, saya tahu saudara ada di sini dan saya juga tidak mau gagal hadir di sini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tahukah saudara, Alkitab mengatakan ada 2 hal yang bisa terjadi pada orang ketika hidupnya sudah mulai enak. Inilah dia roh Izebel. Yang pertama sekali dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 11. Sebab Tuhan Allahmu akan membawa kau masuk ke dalam negeri yang baik. Sebab Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam kegenapan janji. Ke dalam kegenapan janji. Ya sukacita amin yang keras.
Satu hari nanti Tuhan akan genapi. Dan janji kita semua para pemimpin. Jangan pernah kita katakan itu karena kita. Ya Tuhan pakai kita. Tapi bukan karena kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan bisa pakai ikan paus. Kalau Yunus tidak bisa dipakai Tuhan. Seharusnya kita sudah lama habis. Tetapi kok bisa masih juga kita bergaya. Ada Tuhan. Jangan kita berubah hati. Ya setuju katakan haleluya. Ada Izebel yang membuat engkau bisa melayani tapi tertekan. Jangan demikian dalam nama Yesus. Nomor 1 tadi berubah hati, jangan berubah hati. Nomor 2 selalu menimbulkan ketakutan. Yang betulnya aku ini, yang berkenannya Tuhan. Kayak mana nanti kalau kalah? Kayak mana nanti kalau gagal? Aku pikir nanti gak ada uangku. Aku pikir nanti celaka. Izebel itu sayang. Takut dia. Lihat. Apa yang terjadi pada Elia? 1 Raja-Raja 19:3. Maka takutlah ia, lupa aja semua, lupa aja visinya, lupa aja kemenangannya, lupa aja bagaimana api sudah turun dari langit, lupa aja bagaimana gagahnya dia, lupa aja bagaimana Tuhan mendengar doanya, lupa dia semua mukjizatnya. Sayang, dengarkan baik-baik, Amang, Inang, Bapak, Ibu pemimpin di GKI, Anda semua di sini sudah mengalami mukjizat Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Alkitab mengatakannya, haleluya. Roh Izebel membuat engkau lupa itu semuanya. Lupa kita sudah diselamatkan. Aku ini mati masuk neraka ya. Lupa. Ada orang berkata demikian pada saya. Lupa kita semua. Ketakutan. Ditinggalkan semuanya. Setan mau buat kita takut. Bukan kita tidak tahu firman. Bukan kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Bukan kita. Sayang, Amang, Inang. Itu Elia, itu nabi yang dahsyat. Kita ini 1/1000-nya pun gak ada. Dia masih bisa takut. Saya rasa kita pun masih bisa takut. Memang kita tetap berkata, haleluya, haleluya. Kita bilang dalam hati kita, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus. Betul ya saudara ya? Iya. Nah ini harus dipatahkan ya. Setuju katakan haleluya. Takut itu musuh iman. Di mana ada takut di situ tidak ada iman. Di mana ada iman di situ tidak ada takut. Mengapa setan memberikan ketakutan? Supaya kita itu terdiam, oligopistos, hilang iman. Terdiam. Bahkan ketika Yesus datang mereka teriak ketakutan, itu hantu, hantu. Lalu Tuhan berkata, udah terbalik otakmu, bukan hantu, Tuhan. Memang takut ini membuat kita terbalik otak kita. Coba saudara pikir, saya juga pikir. Semua kita takut tanpa alasan yang jelas. Nanti gak sanggup kita bayarnya, nak. Janganlah kita ke restoran itu. Emangnya ibu sudah tahu berapa harga masakannya. Tapi kulihat dari luar mewah kali. Gak akan sanggup aku bayarnya. Emangnya sudah pernah ke sana. Tapi takut, betul atau tidak? Kenapa setan suka kita takut? Karena dengan demikian kita tidak bisa maju. Terdiam kita di tempat. Kalau gak bisa maju gak bisa menang. Kalau gak maju gak sampai pada tanah perjanjian. Itu yang dibuat setan. Maka sekarang lawanlah roh Izebel itu. Haleluya. Setan mengancam hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ditakut-takutinya. Tapi Tuhan selalu datang dan berkata jangan takut. Dengan sangat cepat. Kepada semua hamba Tuhan di sini, kepada Abraham, Kejadian 15 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu dan upahmu menjadi sangat besar. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Saya berdoa ada visi dari Tuhan yang mengalahkan roh ketakutan dari Izebel dalam hidup saudara. Yang menerimanya katakan amin. Yang kedua kepada Hagar. Ketika Ismail itu mati, dia berkata gak sanggup aku ngeliat anak itu mati. Lalu kemudian apa dikatakan oleh Tuhan? Kejadian 26 ayat 28. Jangan takut karena Tuhan menyertai. Kepada Yakub, Kejadian 46 ayat 3. Jangan takut kenapa? Karena Tuhan punya janji yang harus digenapinya dalam hidupmu. Semua hamba Tuhan diserang ketakutan. Tapi firman Tuhan datang memberikan pada kita pengertian. Pada Yosua, kemudian berfirmanlah Tuhan pada Yosua, Yosua 8 ayat 1. Jangan takut kenapa? Karena Tuhan sudah membuat tantanganmu, musuhmu, persoalanmu ada di dalam tanganmu. Dia ada di bawah kakimu. Engkau sudah menang. Mereka memang masih ribut, tetapi engkau sudah menang. Haleluya. Jangan takut. Nah, saudara kasih dalam nama kepada Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 23 dikatakan. Berfirmanlah Tuhan padanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Seumur hidup
Elia, Izebel tidak pernah bisa meletakkan tangannya sedikit pun, jarinya, ujung kukunya pun gak bisa. Tak tersentuhnya Elia. Tapi ketakutannya itu luar biasa. Setan itu tidak bisa menyentuh Anda. Setan tidak bisa menyentuh keluargamu. Setan tidak bisa menyentuh usahamu. Setan tidak bisa menyentuh masa depanmu. Kalau engkau beriman. Kalau kau takut baru bisa. Kalau kau dengar katanya baru bisa. Tapi kalau kau dengar kata firman tidak bisa. Maka sekarang ini pengetahuan pada saudara. Selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah pelayananmu. Selamatlah masa depanmu. Selamatlah engkau dalam nama Yesus. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Yang suka cita katakan haleluya. Iman kita kepada firman tidak bisa mati, menyala terus. Kalahkan roh Izebel. Jangan takut. Takut dan berani adalah pilihan. Pilih untuk percaya firman. Dasar yang teguh untuk berani. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa minggu depan saudara jauh lebih diberkati lagi. Ada 2 perkara lagi. Haleluya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.